Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Nyai. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, ya. Di channel ini, kita akan berbagi cerita-cerita menarik dari sudut pandang yang berbeda. Jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tinggalkan like serta komentar di bawah. Selamat menonton. Andi menatap layar laptopnya yang kusam, pantulan cahaya monitor memudar di mata lelahnya. Hutang, angkanya terus membengkak, seolah-olah setiap detik yang lewat adalah penambah berat yang tak terlihat di pundaknya. 15 juta. Bukan jumlah yang besar bagi sebagian orang, tapi bagi Andi, seorang mahasiswa yang baru saja dipecat dari pekerjaan paruh waktu di sebuah kafe, angka itu adalah jurang tanpa dasar. Ayahnya sakit, tagihan rumah sakit menumpuk, dan setiap telepon masuk dari penagih hutang terasa seperti palu godam yang menghantam kepalanya. Terkadang, ia memikirkan cara untuk mengakhiri semua ini. Bukan mengakhiri hidupnya, tapi mengakhiri penderitaan ini dengan cara apapun. Malam ini, ia mencari-cari solusi di forum-forum gelap internet. Halaman demi halaman, ia menemukan berbagai penawaran aneh, dari pinjaman online berbunga selangit sampai janji-janji pesugihan yang terdengar konyol. Namun, di tengah semua kebohongan dan penipuan itu, ada satu nama yang berulang kali muncul. Sebuah bisikan yang menyebar dari mulut ke mulut, sebuah legenda kota yang nyaris tak terdengar, tali pocong perawan. Konon, tali dari pocong perawan yang baru meninggal bisa membawa kekayaan instan. Bukan sekadar rezeki, tapi kelimpahan tak masuk akal yang datang begitu saja. Andi tertawa sinis membaca komentar-komentar itu. Ia tidak percaya hal gaib, tidak setelah semua ceramah sains yang ia dapatkan di bangku kuliah. Tapi, desperation can make a person believe in the most absurd things. Keputusasaan adalah iblis yang berbisik di telinga, meracuni logika dan akal sehat. Dan malam ini, iblis itu berbisik sangat lantang. Bayangan wajah ayahnya yang pucat dan lemah di ranjang rumah sakit melintas di benaknya. Bisikan iblis itu berubah menjadi jeritan. Apa salahnya mencoba? Suara itu bukan dari dirinya. Itu adalah suara ketakutan, keputusasaan, dan kebodohan yang ia biarkan menguasai akalnya. Andi mulai mencari lebih dalam. Ia tidak lagi mencari bukti rasional, ia mencari informasi tentang tempat-tempat yang angker, tentang makam-makam yang bisa memberinya jalan keluar. Andi menemukan sebuah alamat yang disebutkan dalam forum. Sebuah rumah tua di pinggir kota, jauh dari keramaian. Di sana, tinggal seorang pria tua yang dijuluki Mbah Karto. Jika kau berani, temui Mbah Karto, begitu komentar di forum itu. Dia tahu segalanya tentang dunia lain, dan dia akan memberitahumu hal-hal yang tidak akan kau temukan dimanapun. Malam itu, dengan jantung berdebar, Andi mendatangi rumah Mbah Karto. Rumah itu tersembunyi di balik pohon beringin tua yang besar dan rimbun, dengan akar-akar yang menjuntai seperti tangan-tangan raksasa. Aroma kemenyan dan bunga melati yang menusuk hidung menyambutnya. Mbah Karto duduk di dalam, mengenakan pakaian serba hitam, wajahnya yang keriput nyaris tak terlihat di tengah remang-remang cahaya lilin. Matanya, bagaimanapun, bersinar tajam seperti bara api. Aku tahu mengapa kau datang, kata Mbah Karto, suaranya serak dan berat. Kau datang untuk mencari jalan pintas, bukan? Andi mengangguk, lidahnya terasa keluh. Ambil tali pocong perawan, begitu kan? Mbah Karto tersenyum, senyum yang sama sekali tidak ramah. Aku bisa memberimu jalannya, nak. Aku bisa beritahu di mana kau bisa menemukannya. Tapi, ada harga yang harus dibayar. Andi merasa ada sesuatu yang tidak beres.
Mata Mbah Karto bukan mata orang bijak, melainkan mata seorang yang telah melihat terlalu banyak kegelapan. "Dengarkan aku baik-baik," kata Mbah Karto, mendekatkan wajahnya. "Setiap pesugihan adalah perjanjian dengan iblis. Kau tidak meminta, kau menukar. Dan iblis tidak akan pernah puas. Mereka akan mengambil lebih dari yang kau bayangkan. Kau akan mendapatkan kekayaan, tapi kau akan kehilangan akal sehatmu, kebahagiaanmu, dan semua orang yang kau cintai." Mbah Karto kemudian menceritakan kisah-kisah mengerikan tentang orang-orang yang mencoba jalan pintas itu. Hantu-hantu yang tidak pernah berhenti mengejar, bisikan-bisikan yang membuat gila, dan kematian-kematian tragis yang tidak pernah terungkap. Setiap cerita terasa seperti belati yang menusuk jantung Andi. "Pulanglah," kata Mbah Karto dengan tegas. "Kembalikan tali pocong itu jika kau sudah memilikinya. Jangan pernah mengambilnya jika kau belum. Ini bukan hanya tentang kekayaan, ini tentang jiwamu." Andi bergeming. Ia tahu Mbah Karto benar, tetapi bisikan iblis itu lebih kuat. Ayahnya, hutang-hutangnya, semua itu adalah kenyataan yang lebih menakutkan daripada semua cerita hantu yang diceritakan Mbah Karto. Ia pamit, dan Mbah Karto hanya menatapnya dengan tatatan penuh rasa kasihan. "Aku sudah memperingatkanmu, Nak," bisiknya. "Semoga kau tidak menyesal." Di luar, kegelapan malam terasa semakin dingin. Andi tidak lagi ragu. Ia akan melakukannya. Ia akan mendapatkan kekayaan itu. Tak peduli apapun yang harus ia korbankan. Dinginnya udara malam menusuk hingga ke tulang, memeluk kota yang terlelap dalam kegelapan. Andi tidak sendirian. Di sampingnya, Riko mengayunkan cangkul dengan canggung, keringat dingin membasahi pelipisnya meskipun udara sangat dingin. Sejak awal, Riko sudah menolak. "Lo gila, Endra," teriaknya seminggu yang lalu saat Andi mengutarakan rencana gilanya. "Pesugihan? Di zaman modern gini? Lo mending pinjam duit sama gue daripada macem-macem sama hal gaib." Tapi bujuk rayu Andi, yang dibumbui cerita tentang ayahnya yang sekarat dan hutangnya yang menumpuk, akhirnya meluluhkan hati Riko. "Cepat, Riko. Sebentar lagi kita selesai," bisik Andi, suaranya bergetar. Mereka telah berada di pemakaman umum yang terletak di pinggir kota selama hampir 2 jam. Makam yang mereka cari adalah makam seorang gadis bernama Siska, yang meninggal tragis sebulan yang lalu. Berita kematiannya menyebar luas di media sosial. Seorang siswi SMA yang dikenal ramah dan berprestasi, tewas dalam kecelakaan motor. Usianya baru 17 tahun, masih perawan. Target yang sempurna. Awalnya, Riko terus memohon untuk kembali. "Gue dengar ada suara-suara, Endra," bisiknya, matanya yang melotot terlihat panik di bawah sinar senter. "Kayak ada yang ngawasin." Andi mengabaikannya, fokus pada tumpukan tanah yang terus meninggi di sampingnya. Pikiran tentang ayahnya yang berjuang di rumah sakit adalah tamengnya dari rasa takut. Ia harus melakukannya demi ayahnya. Lagi pula, ini hanya mitos, kan? "Selesai," seru Andi, suaranya sedikit terlalu keras. Cangkulnya membentur sesuatu yang keras. Batu nisan. Dengan tangan gemetar, ia membersihkan tanah dan menemukan kayu peti mati. Senter mereka menyorot gundukan bunga yang sudah layu. Aroma melati yang sudah membusuk membuat perut Andi mual. "Cukup, Endra," teriak Riko, tidak bisa menahan rasa takutnya lagi. "Kita kembali. Gue nggak peduli sama hutang lo. Gue nggak mau mati di sini." "Dikit lagi, Riko. Dikit lagi," bentak Andi, matanya memerah. Ia meraih pisau kecil di saku celananya, pisau yang dibelinya di sebuah toko antik. Mbah Karto, entah bagaimana,
sudah memberikan petunjuk tanpa sengaja di akhir percakapan mereka. Pisau yang memiliki bilah dari perak. Andi dengan hati-hati membelah peti mati yang sudah lapuk. Suara kayu yang retak terdengar seperti erangan di tengah keheningan. Dengan senter yang diarahkan ke dalam peti, mereka melihat sosok Siska terbungkus rapi dalam kain kafan putih. Wajahnya damai, seolah-olah dia hanya tidur. Andi merasa setitik penyesalan. Ia akan mengganggu tidur abadi seorang gadis tak berdosa demi kekayaan. Tapi ayahnya, "Maafkan saya, Siska," bisiknya. Ia merendahkan diri, memegang pisau perak yang dingin. Ia ingat pesan Mbah Karto. Jangan pernah sentuh tubuhnya, jangan pernah menyakiti. Ambil hanya tali yang mengikat kain kafan di lehernya. Jangan yang lain. Riko menggeleng-gelengkan kepalanya. Jangan, Endra, dia masih perawan, dia akan mengutuk kita. Tiba-tiba, suara deru motor terdengar. Andi dan Riko panik, melempar cangkul mereka, dan bersembunyi di balik pohon beringin. Terdengar suara langkah-langkah kaki, lalu lampu sorot menyorot makam. 3 orang pemuda berjalan melewati makam, tampaknya hanya iseng. Jantung Andi dan Riko berdegup kencang, seolah akan meledak. Setelah pemuda-pemuda itu pergi, Andi kembali ke peti mati. Pisau perak di tangannya bergetar. Ia mencondongkan tubuhnya ke dalam peti. Wajah Siska tampak lebih pucat sekarang, matanya yang tertutup seolah-olah memperhatikan setiap gerakannya. Tali pocong yang mengikat di lehernya tampak kuat, tebal, dan kusam. Andi mengarahkan pisau ke tali itu. Udara di sekitarnya tiba-tiba terasa sangat dingin, dingin yang bukan berasal dari malam hari. Suara bisikan halus, seperti desahan angin, terdengar di telinganya. "Jangan." Bisikan itu terdengar putus asa. Pisau Andi menyentuh tali, dan dengan sekali tarikan, tali itu terpotong. Ia segera menarik tali itu keluar dari peti mati. Namun, dalam kepanikan, ia lupa satu hal. Ia tidak hanya memotong tali di leher, tetapi juga memotong bagian kain kafan yang menyatu dengan tali itu, merusak sedikit kainnya. Mbah Karto tidak pernah menyebutkan hal itu, tetapi Andi merasa ada sesuatu yang salah. Seketika, seluruh pemakaman dipenuhi oleh hawa yang sangat dingin. Pohon-pohon seolah berbisik, daun-daun bergemerisik. Mereka berdua memalingkan pandangan, ketakutan. "Nda, Endra." Riko menunjuk ke peti mati. Dengan jantung yang berdetak tak karuan, Andi menoleh. Kain kafan yang membungkus Siska, yang seharusnya kaku dan tak bernyawa, kini terlihat melunak. Tiba-tiba, jari-jari kaku Siska mulai bergerak, seolah-olah sedang mencari sesuatu. Kain kafan itu perlahan-lahan membuka, menampakkan wajah Siska yang pucat, matanya yang putih bersih terbuka lebar, dan sebuah senyuman mengerikan terukir di bibirnya. Andi dan Riko tak bisa menahan diri lagi. Mereka menjatuhkan semua peralatan mereka dan berlari secepat kilat. Tali pocong perawan itu kini berada di tangan Andi, tapi dia tidak menyadari bahwa ia baru saja membangunkan sesuatu yang mengerikan. Di belakang mereka, suara-suara langkah yang tidak terlihat mengikuti. Udara yang dingin dan menusuk tiba-tiba berubah menjadi teror yang tak kasat mata. Langkah kaki Andi dan Riko yang berat memecah keheningan malam, diikuti oleh suara-suara gemerisik yang tak masuk akal. Riko terus berlari, napasnya tersengal-sengal, matanya yang melotot sesekali menoleh ke belakang, tetapi ia tidak melihat apa-apa selain bayangan hitam yang menari-nari di antara pohon. Andi, di sisi lain, merasa ada sesuatu yang salah. Ia tidak merasakan angin, tetapi ia merasakan kehadiran yang sangat dingin, seolah-olah seseorang berdiri tepat di belakangnya. "Lari, Endra! Lari!" teriak Riko, suaranya serak.
Ia berlari seperti orang kesetanan, tidak peduli dengan batu-batu yang tersandung dan dahan-dahan yang menampar wajahnya. Andi mengikuti, tetapi ia terus merasakan hawa dingin yang mengikutinya. Ia menoleh ke belakang, dan kali ini, ia melihatnya. Bukan hantu pocong yang melompat-lompat, melainkan sosok putih buram yang melayang, menari-nari di udara, seolah-olah sedang mengejek mereka. Pocong itu tidak bergerak cepat, ia melayang dengan perlahan, seolah-olah ingin menikmati ketakutan mereka. Mereka berlari tanpa henti, melewati gerbang pemakaman, menyeberangi jalanan sepi yang diterangi lampu jalan yang berkedip. Mereka tidak berhenti sampai mereka sampai di rumah Andi yang kosong. Napas mereka tersengal-sengal, keringat dingin membanjiri seluruh tubuh mereka, dan jantung mereka berdetak begitu kencang, seolah-olah akan meledak dari dada mereka. Gue bilang sama lo, ada yang salah. Bisik Riko, memegang dadanya yang sakit. Ia jatuh ke lantai, lemas, air matanya mengalir. Kita nggak seharusnya. Andi hanya bisa diam. Ia merasa takut, tapi di saat yang sama, ia merasa aneh. Ia tidak merasa begitu tertekan lagi, ia merasa bebas. Bebas dari hutang-hutang, dari tagihan-tagihan rumah sakit. Ia menatap tali pocong yang ia genggam, tali yang terasa sangat dingin, tali yang seolah-olah memiliki nyawanya sendiri. Lo gila, Endra, teriak Riko, suaranya bergetar. Ia menunjuk ke arah tali itu. Buang aja. Andi tidak bisa. Ia tidak bisa melakukannya. Ia telah mengorbankan begitu banyak hal untuk mendapatkan tali ini. Ia telah membahayakan Riko, ia telah mengganggu tidur seorang gadis tak berdosa. Ia tidak bisa membuangnya begitu saja. Ia harus melihat apa yang akan terjadi. Gue harus lihat, Riko, katanya, suaranya pelan. Gue harus lihat apa yang akan terjadi. Sakit, bisik Riko, tangannya gemetar. Gue sakit. Andi menatapnya. Wajah Riko yang biasanya ceria, kini dipenuhi oleh ketakutan yang mendalam. Matanya yang merah menatapnya seolah-olah ia melihat setan di dalam dirinya. Andi merasa sedikit bersalah, tapi ia mengabaikannya. Ia harus melakukannya demi ayahnya. Malam itu, mereka tidak bisa tidur. Mereka duduk berhadapan di ruang tamu, dengan lampu yang menyala terang. Andi memegang tali pocong perawan itu, ia menyimpannya di dalam sebuah kotak kayu tua yang ia temukan di rumahnya. Setiap kali ia menyentuh tali itu, ia merasakan sensasi dingin yang menyebar ke seluruh tubuhnya, sensasi yang terasa seperti mati. Riko, di sisi lain, tidak bisa berhenti bergidik. Ia terus-menerus menoleh ke belakang, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya. Bisikan-bisikan halus, seperti suara angin, terdengar dari dalam rumah. Bisikan yang memanggil nama mereka, bisikan yang seolah-olah ingin mengajak mereka bermain. Riko terus menangis, sementara Andi berusaha mengabaikannya. Itu cuma pikiran lo, Rick, katanya, suaranya gemetar. Itu cuma pikiran lo. Tapi ia tahu itu bukan pikiran Riko. Ia tahu bahwa ia telah membuat kesalahan yang fatal. Ia telah memotong bagian dari kain kafan itu, dan ia telah membangkitkan hantu pocong perawan. Hantu itu tidak akan berhenti sampai ia mendapatkan apa yang ia inginkan. Di tengah malam, Riko tiba-tiba menjerit. Jeritan yang sangat keras, jeritan yang membuat Andi panik. Riko berteriak, "Dia ada di sini. Dia ada di sini." Ia menunjuk ke pojok ruangan, ke arah kegelapan. Andi tidak melihat apa-apa, tapi ia merasakan kehadiran yang dingin. "Apa yang lo lihat, Rick?" tanya Andi, suaranya gemetar. Wajahnya. Bisik Riko, matanya melotot.
Wajahnya busuk sekali. Andi menatap ke arah yang ditunjuk Riko. Ia tidak melihat apa-apa. Ia hanya melihat kegelapan yang pekat. Riko tiba-tiba berdiri, berjalan ke arah pojok ruangan itu, dan berlutut, seolah-olah sedang memohon. Maafkan gue, bisiknya, air matanya mengalir. Gue nggak bermaksud, gue cuma ikut-ikutan. Andi tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia tidak tahu apakah ia harus menolong Riko, ataukah ia harus melarikan diri. Ia merasa takut, tapi ia juga merasa bingung. Ia tidak tahu apakah ia harus percaya pada Riko, ataukah ia harus menganggapnya gila. Tiba-tiba, suara dering telepon terdengar. Andi mengangkat teleponnya, dan suara yang familiar terdengar. Halo? Ini Andi? Ya, jawab Andi, suaranya serak. Ini dari rumah sakit. Ayahmu kondisinya membaik. Tagihanmu sudah dibayar lunas. Kami tidak tahu siapa yang membayarnya, tapi kami sangat berterima kasih. Andi menjatuhkan teleponnya. Ia tidak percaya. Kekayaan itu datang begitu cepat. Ia tidak tahu apa yang harus ia rasakan. Ia merasa senang, tapi ia juga merasa takut. Ia merasa senang karena ayahnya sembuh, tapi ia juga merasa takut karena ia tahu apa yang telah ia korbankan. Ia tahu bahwa kekayaan ini datang dengan harga yang sangat mahal. Ia menoleh ke arah Riko. Riko tidak lagi berlutut. Ia berdiri tegak, matanya yang kosong menatap Andi. Sebuah senyuman aneh terukir di bibirnya. Senyuman yang mengerikan, senyuman yang sama persis seperti senyuman yang ia lihat di wajah Siska di dalam peti mati. Andi merasa ngeri. Riko tidak lagi Riko. Ia telah dirasuki. Ia telah menjadi korban pertama dari kesalahannya. Ia telah membuat kesalahan yang fatal, dan ia tidak bisa kembali lagi. Pagi datang, tapi tidak membawa kedamaian. Matahari menyaring masuk melalui tirai jendela, menyorot debu yang menari-nari di udara, seolah-olah itu adalah partikel-partikel dari teror yang tak terlihat. Andi menghabiskan sisa malam itu duduk membeku di sofa, menatap Riko yang berdiri diam di pojok ruangan. Riko tidak lagi bergerak, tidak lagi bicara, hanya berdiri tegak dengan senyum mengerikan di wajahnya, matanya yang kosong terus menatap Andi. Ia seperti patung dari sebuah mimpi buruk. Andi tahu Riko sudah bukan dirinya lagi. Riko yang ceria, Riko yang selalu penuh semangat, telah pergi. Yang tersisa hanyalah cangkang kosong yang dikendalikan oleh sesuatu yang lain. Hati Andi dipenuhi oleh rasa takut dan penyesalan yang mendalam. Ia telah membahayakan temannya, mengorbankan jiwa temannya demi ayahnya. Tapi, apakah ayahnya benar-benar sudah sembuh? Telepon yang jatuh di lantai masih tergeletak di sana. Andi merangkak, meraihnya, dan menelepon rumah sakit. Suara perawat yang ia dengar dari ujung telepon mengonfirmasi semuanya. Ayahnya pulih secara ajaib. Tagihan rumah sakit, yang berjumlah puluhan juta, telah dibayar lunas. Sebuah transfer tunai anonim dari bank swasta telah melunasi semua hutangnya. Jantung Andi berdebar kencang, tapi bukan karena senang. Itu adalah detak jantung ketakutan. Ini semua karena aku, bisik Andi pada dirinya sendiri, suaranya serak. Ia memegang tali pocong di tangannya. Tali itu terasa dingin, seolah-olah ia memegang potongan es. Tali itu berdenyut, seolah-olah memiliki detak jantungnya sendiri. Ini semua karenamu. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari dalam rumah, suara langkah kaki yang sangat pelan, seolah-olah seseorang berjalan dengan hati-hati. Andi menoleh, tapi tidak melihat siapa-siapa. Suara itu berasal dari belakangnya. Andi membalikkan badannya, dan ia melihatnya. Sosok putih pucat yang melayang,
menari-nari di udara. Itu adalah Siska, hantu pocong perawan. Wajahnya yang damai telah hilang, kini hanya ada wajah yang busuk, penuh dengan belatung yang merayap di bawah kulitnya. Matanya yang putih bersih tidak lagi kosong, kini dipenuhi oleh kebencian yang mendalam. Kau membanggakanku, bisik Siska, suaranya seperti bisikan angin yang dingin. Kau merusak tidurku. Andi menjerit, menjatuhkan kotak kayu yang berisi tali pocong itu. Kotak itu terbuka, dan tali itu jatuh ke lantai. Tali itu berdenyut lebih cepat sekarang, seolah-olah tali itu telah menyatu dengan jiwa Siska. Kau mengambil milikku, bisik Siska lagi, suaranya menusuk telinga Andi. Kau mengambil apa yang seharusnya menjadi milikku, tapi kau juga merusakku. Andi bingung. Apa maksudnya? Kain kafanku, kau merusaknya. Bisik Siska. Kau tidak hanya mengambil tali, kau mengambil potongan kain dari tubuhku, kau membuatku tidak sempurna, kau membuatku tidak bisa kembali. Siska tertawa, tawa yang terdengar seperti suara piring yang pecah. Tawa yang menusuk telinga, tawa yang membuat Andi merasa gila. Dan karena kau membuatku tidak bisa kembali, maka aku akan membuatmu tidak bisa pergi. Bisik Siska. Kau akan menjadi milikku selamanya. Siska mendekat, tangannya yang kaku meraih wajah Andi. Andi merasakan hawa dingin yang menusuk, hawa dingin yang membekukan darahnya. Andi menutup matanya, ia tidak bisa melihat wajahnya yang busuk. Aku akan mengambil semua yang kau cintai. Bisik Siska. Aku akan mengambil nyawa ayahmu, aku akan mengambil jiwamu, dan kau akan menjadi budakku selamanya. Andi menjerit, tapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Ia merasa tidak berdaya, ia merasa takut. Pagi itu, Riko tidak lagi berdiri di pojok ruangan. Ia berjalan seperti boneka tanpa jiwa. Ia mengambil tali pocong itu, memegangnya dengan tangan yang gemetar. Ia menatap tali itu, dan senyum mengerikan itu kembali lagi. Kita akan bersenang-senang, Endra, bisik Riko, suaranya bukan suara Riko. Kita akan bermain, sampai kau menjadi milikku. Andi merasa ngeri. Riko sudah sepenuhnya dirasuki. Ia telah kehilangan temannya, dan ia tahu bahwa ia akan menjadi korban berikutnya. Ia telah membuat kesalahan yang fatal, dan ia tidak bisa kembali lagi. Mata Andi terbuka. Air mata mengalir di wajah Riko, air mata yang bercampur dengan nanah hitam yang merembes keluar dari matanya yang berlubang. Itu adalah Riko, temannya, bukan lagi boneka yang digerakkan oleh kebencian. Riko yang sedang berjuang, terjebak di dalam tubuhnya sendiri. Bisikan terakhirnya, maafkan gue, adalah permohonan terakhir dari jiwanya yang murni. Permintaan itu menghancurkan ketakutan Andi dan menggantikannya dengan tekad yang membara. Ia akan berjuang, bukan untuk kekayaan, bukan untuk hidupnya, tetapi untuk menyelamatkan temannya. Andi memegang tali pocong perawan itu di tangannya. Tali itu berdenyut, seolah-olah memiliki detak jantungnya sendiri. Tali itu panas, panas seperti api. Andi merasa tali itu ingin membakar tangannya, tetapi ia tidak melepaskannya. Andi menatap tali itu, ia melihat bayangan Siska di dalamnya. Siska yang tersenyum, Siska yang tertawa. Tawa yang menusuk telinga, tawa yang membuat Andi merasa gila. Kau tidak bisa menghancurkanku, Endra, bisik Siska, suaranya terdengar dari tali itu. Aku adalah jiwamu sekarang, kau akan menjadi budakku selamanya. Andi tahu dia tidak bisa menghancurkan tali itu dengan tangan kosong. Ia harus mencari cara lain. Ia ingat kata-kata Mbah Karto. Tali itu tidak bisa dihancurkan oleh api, tidak bisa dihancurkan oleh air,
ia hanya bisa dihancurkan oleh sesuatu yang tidak memiliki jiwa. Andi mengerutkan keningnya. Sesuatu yang tidak memiliki jiwa? Apa maksudnya? Pisau perak? Tapi pisau perak itu tidak berhasil memotong tali itu. Ia sudah mencoba. Ia harus mencari sesuatu yang lain. Ia melihat sekeliling ruangan, ia melihat semua barang-barang. Meja, kursi, lemari. Semua benda itu memiliki jiwa. Semuanya terbuat dari kayu, dari pohon, dari benda-benda hidup. Andi merasa frustrasi. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Kau bingung, Endra? Bisik Siska, suaranya terdengar dari kepala Riko. Kau tidak bisa menemukannya, kau akan mati, dan kau akan menjadi milikku. Andi tidak menyerah. Ia tahu ia harus mencari cara. Ia melihat Riko. Wajah Riko yang pucat, wajah Riko yang dipenuhi oleh belatung. Andi merasa kasihan. Ia tidak bisa membiarkan Riko mati. Ia harus berjuang. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu. Di pojok ruangan, di dekat lemari, ia melihat sebuah patung. Sebuah patung yang terbuat dari batu. Patung itu adalah patung Dewa Ganesha, patung yang dibeli ayahnya saat ia berlibur ke Bali. Patung itu terbuat dari batu, batu yang tidak memiliki jiwa. Kau tidak bisa melakukannya, Endra, bisik Siska, suaranya terdengar panik. Jangan sentuh, jangan. Andi tidak mendengarkan. Ia melangkah maju, ia berjalan ke arah patung itu. Ia melihat Riko mencoba untuk menghentikannya. Riko melompat ke arahnya, tangannya yang kaku meraih leher Andi. Andi terdorong, ia terjatuh ke lantai. Ia merasa lehernya sakit, ia merasa ia akan mati. Tapi ia tidak menyerah. Ia mendorong Riko, ia mencoba untuk berdiri. Ia melihat Riko melompat ke arahnya lagi, kali ini dengan kecepatan yang lebih besar. Andi merasa Riko adalah monster, ia tidak bisa melawannya. Ia merasa ia akan mati. Dan kemudian, ia mendengar suara. Suara yang sangat pelan, suara yang sangat sedih. Andi, pakai itu, pakai. Suara itu adalah suara Riko. Riko yang sedang berjuang, terjebak di dalam tubuhnya sendiri. Andi tidak tahu apa yang Riko maksud. Pakai apa, Rick? Bisiknya. Patung. Bisik Riko, suaranya terdengar sangat pelan. Pakai patung. Andi melihat patung itu. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia tidak bisa melawannya dengan tangan kosong. Ia harus menggunakan patung itu. Ia harus menghancurkan tali itu. Andi berdiri. Ia berlari ke arah patung itu, ia mengambilnya. Patung itu terasa sangat berat, tetapi ia tidak peduli. Ia memegangnya dengan kedua tangannya, ia merasakan kekuatan yang aneh dari patung itu. Kekuatan yang tidak berasal dari dunia ini. Bodoh, teriak Siska, suaranya terdengar dari tubuh Riko. Kau pikir kau bisa mengalahkanku? Kau tidak bisa. Riko melompat ke arah Andi, kali ini dengan kecepatan yang sangat besar. Andi tidak bisa melarikan diri, ia tidak bisa bersembunyi. Ia harus melawan. Ia memegang patung itu dengan kedua tangannya, ia mengayunkannya ke arah Riko. Patung itu menghantam Riko, dan Riko menjerit. Jeritan yang sangat keras, jeritan yang terdengar seperti jeritan kesakitan. Riko terjatuh ke lantai, ia bergetar, ia kejang-kejang. Andi tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia melihat Riko yang kesakitan, ia melihat Riko yang berjuang. Kau tidak bisa mengalahkanku, teriak Siska, suaranya terdengar dari tubuh Riko. Aku tidak akan menyerah. Aku tidak akan menyerah. Riko berdiri, ia berjalan ke arah Andi. Ia tidak lagi bergerak seperti boneka,
ia bergerak seperti manusia. Ia berjalan dengan langkah-langkah yang normal. Tapi wajahnya masih dipenuhi oleh kebencian. Andi merasa ngeri. Ia tahu bahwa Siska telah menguasai Riko sepenuhnya. Ia tidak bisa lagi diselamatkan. Kau akan mati, Endra, bisik Riko, suaranya terdengar dingin dan kejam. Dan aku akan mengambil jiwamu, dan kita akan menjadi teman selamanya. Andi tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia merasa tidak berdaya, ia merasa takut. Ia memegang patung itu, ia melihat Riko berjalan ke arahnya. Ia merasa ia akan mati. Jangan, Endra, jangan, aku mohon. Bisik Riko, suaranya terdengar sangat pelan. Aku masih di sini, aku masih di sini. Andi merasa kasihan. Ia melihat air mata mengalir dari mata Riko. Ia tahu bahwa Riko masih di dalam sana, ia masih berjuang. Andi merasa bersalah. Ia telah membahayakan temannya, ia telah mengorbankan jiwanya demi kekayaan. Aku akan membantumu, Rick, bisik Andi. Ia berdiri. Ia berjalan ke arah Riko, tangannya terulur ke arahnya. Aku akan membantumu. Riko menjerit, jeritan yang sangat keras, jeritan yang terdengar seperti jeritan kesakitan. Riko menepis tangan Andi, ia melangkah mundur. Wajahnya yang damai kini dipenuhi oleh kebencian. Mata Riko yang dulu kosong, kini dipenuhi oleh kebencian yang mendalam. Bodoh, bisik Siska, suaranya terdengar dari tubuh Riko. Kau pikir kau bisa mengalahkanku? Kau pikir kau bisa membantunya? Dia sudah mati, aku sudah mengambil jiwanya, dan aku akan mengambil jiwamu. Riko melompat ke arah Andi, tangannya yang kaku meraih leher Andi. Andi menjerit, ia mencoba melawan, tetapi kekuatan Riko sangat besar. Andi merasa Riko adalah monster. Ia tidak bisa melawannya. Ia merasa napasnya tersengal-sengal, ia merasa otaknya kekurangan oksigen. Ia melihat wajah Riko yang memancarkan kebencian, wajah yang sama persis seperti wajah Siska di dalam peti mati. Kau akan mati, Endra, bisik Riko, suaranya terdengar dingin dan kejam. Dan aku akan mengambil jiwamu, dan kita akan menjadi teman selamanya. Andi menutup matanya, ia tidak bisa melawan lagi. Ia merasa Riko adalah monster, dan ia tidak bisa melawannya. Ia merasa Andi adalah mangsa, dan ia tidak bisa melarikan diri. Ia merasa dirinya akan mati, dan ia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kemudian, ia melihatnya. Ia melihat tali pocong itu. Tali itu bersinar dengan cahaya merah, ia berdenyut, ia seolah-olah memanggilnya. Andi tahu bahwa ia tidak bisa melawan Riko. Ia harus menghancurkan tali itu. Itu adalah satu-satunya cara untuk mengalahkan Siska. Ia mendorong Riko, ia mencoba berlari ke arah tali itu. Ia melihat Riko jatuh ke lantai, ia melihat Riko menjerit, ia melihat Riko memegang kepalanya. Andi tahu bahwa Riko masih di dalam sana, ia masih berjuang. Andi harus bergegas. Ia mengambil tali itu, ia memegangnya dengan tangan yang gemetar. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia tidak tahu bagaimana cara menghancurkannya. Ia melihat Riko bangkit, ia melihat Riko berjalan ke arahnya, senyum mengerikan itu kembali lagi. Kau tidak bisa menghancurkanku, Endra, bisik suara itu. Aku adalah jiwamu sekarang, kau akan menjadi budakku selamanya. Andi merasa ngeri. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia merasa tidak berdaya, ia merasa takut. Ia memegang tali pocong itu, ia melihat Riko berjalan ke arahnya, ia melihat Siska melayang di udara. Ia merasa ia akan mati. Kau akan mati, Endra, bisik Riko, ia melangkah maju. Kau akan mati.
Andi merasa ia tidak bisa melarikan diri. Ia tidak bisa bersembunyi. Ia tidak bisa melawan. Ia harus mati. Dan saat ia menutup matanya, ia melihat ayahnya. Ayahnya yang tersenyum, ayahnya yang sehat. Ia merasa sedikit lega. Ia tidak mati sia-sia. Ia mati untuk ayahnya. Ia mati untuk orang yang ia cintai. Dan saat ia menutup matanya, ia mendengar suara Riko. "Andi," bisik Riko. Suara itu terdengar sangat pelan, suara itu terdengar sangat sedih. "Maafkan gue." Andi membuka matanya. Ia melihat Riko. Ia melihat Riko yang menangis. Ia melihat Riko yang berjuang untuk melawan Siska. Ia melihat Riko yang mencoba untuk kembali. Andi merasa kasihan. Ia tidak bisa membiarkan Riko mati. Ia harus melawan. Ia harus berjuang. Ia harus hidup. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia akan menghancurkan tali itu. Ia akan menghancurkan Siska. Ia akan mengorbankan jiwanya demi Riko. Ia akan mati, tapi ia akan mati sebagai pahlawan, bukan pengecut. Di tengah-tengah keheningan yang mencekam, Andi memegang tali pocong perawan di tangannya. Denyutannya terasa seperti jantung yang berdetak di dalam telapak tangannya. Riko, temannya, kini tergeletak lemas, tubuhnya gemetar, matanya terpejam. Perlawanan terakhir dari jiwanya telah membuatnya kelelahan, tetapi ia telah berhasil memberikan Andi satu petunjuk. Patung batu Ganesha. Patung itu terletak di atas sebuah meja kecil di sudut ruangan. Wajah Dewa Ganesha yang terukir di batu itu tampak tenang dan damai. "Kau tidak bisa melakukannya, Endra," bisik suara Siska. Suaranya kini tidak lagi hanya datang dari Riko, tetapi dari setiap sudut ruangan. Bisikan itu terdengar dari dinding, dari jendela, dari dalam lemari. Andi merasa seperti ia dikelilingi oleh ribuan hantu yang ingin mengambil jiwanya. Andi tidak mendengarkan. Ia melangkah maju, ia berjalan ke arah meja itu. Ia harus menghancurkan tali itu dengan patung batu itu. Ia tidak tahu mengapa, ia hanya merasa bahwa itu adalah satu-satunya cara. Tiba-tiba, tubuh Riko melompat. Bukan melompat seperti manusia, melainkan melompat seperti boneka yang digerakkan oleh tali. Gerakannya tidak wajar, gerakannya tidak natural. Riko melompat ke arah Andi, tangannya yang kaku terulur ke arah tali pocong perawan yang dipegang Andi. Andi tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan Riko mengambil tali itu. Ia harus melindungi tali itu, ia harus menghancurkannya. Andi memegang tali itu dengan erat, ia menggunakan tali itu untuk memukul Riko. Tali itu bersinar dengan cahaya merah, cahaya yang seolah-olah berasal dari neraka. Tali itu menghantam Riko, dan Riko menjerit. Jeritan yang sangat keras, jeritan yang terdengar seperti jeritan kesakitan. Andi tidak tahu apakah ia menyakiti Riko, ataukah ia menyakiti Siska. Ia tidak peduli, ia harus melakukannya. "Andi," bisik Riko, suaranya terdengar sangat pelan. "Hancurkan, hancurkan." Andi melihat wajah Riko yang pucat, ia melihat air mata mengalir dari matanya. Ia tahu bahwa Riko masih di dalam sana, ia masih berjuang. Andi merasa kasihan, tetapi ia tahu ia tidak bisa berhenti. Ia harus berjuang, ia harus hidup. Ia harus menyelamatkan temannya. Andi berlari ke arah patung itu, ia mengambilnya. Patung itu terasa sangat berat, tetapi ia tidak peduli. Ia memegangnya dengan kedua tangannya, ia merasakan kekuatan yang aneh dari patung itu. Kekuatan yang tidak berasal dari dunia ini. "Bodoh," teriak Siska, suaranya terdengar dari tubuh Riko. "Kau pikir kau bisa mengalahkanku? Kau tidak bisa." Riko melompat ke arah Andi, kali ini dengan kecepatan yang sangat besar.
Andi tidak bisa melarikan diri, ia tidak bisa bersembunyi. Ia harus melawan. Ia memegang patung itu dengan kedua tangannya, ia mengayunkannya ke arah Riko. Patung itu menghantam Riko, dan Riko menjerit. Jeritan yang sangat keras, jeritan yang terdengar seperti jeritan kesakitan. Riko terjatuh ke lantai, ia bergetar, ia kejang-kejang. Andi tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia melihat Riko yang kesakitan, ia melihat Riko yang berjuang. "Kau tidak bisa mengalahkanku," teriak Siska, suaranya terdengar dari tubuh Riko. "Aku tidak akan menyerah. Aku tidak akan menyerah." Riko berdiri, ia berjalan ke arah Andi. Ia tidak lagi bergerak seperti boneka, ia bergerak seperti manusia. Ia berjalan dengan langkah-langkah yang normal, tapi wajahnya masih dipenuhi oleh kebencian. Andi merasa ngeri. Ia tahu bahwa Siska telah menguasai Riko sepenuhnya. Ia tidak bisa lagi diselamatkan. "Kau akan mati, Endra," bisik Riko, suaranya terdengar dingin dan kejam. "Dan aku akan mengambil jiwamu, dan kita akan menjadi teman selamanya." Andi tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia merasa tidak berdaya, ia merasa takut. Ia memegang patung itu, ia melihat Riko berjalan ke arahnya. Ia merasa ia akan mati. "Jangan, Endra, jangan, aku mohon," bisik Riko, suaranya terdengar sangat pelan. "Aku masih di sini, aku masih di sini." Andi merasa kasihan. Ia melihat air mata mengalir dari mata Riko. Ia tahu bahwa Riko masih di dalam sana, ia masih berjuang. Andi merasa bersalah. Ia telah membahayakan temannya, ia telah mengorbankan jiwanya demi kekayaan. "Aku akan membantumu, Rick," bisik Andi. Ia berdiri, ia berjalan ke arah Riko, tangannya terulur ke arahnya. "Aku akan membantumu." Riko menjerit, jeritan yang sangat keras, jeritan yang terdengar seperti jeritan kesakitan. Riko menepis tangan Andi, ia melangkah mundur. Wajahnya yang damai kini dipenuhi oleh kebencian. Mata Riko yang dulu kosong, kini dipenuhi oleh kebencian yang mendalam. "Bodoh," bisik Siska, suaranya terdengar dari tubuh Riko. "Kau pikir kau bisa mengalahkanku? Kau pikir kau bisa membantunya? Dia sudah mati, aku sudah mengambil jiwanya, dan aku akan mengambil jiwamu." Riko melompat ke arah Andi, tangannya yang kaku meraih leher Andi. Andi menjerit, ia mencoba melawan, tetapi kekuatan Riko sangat besar. Andi merasa Riko adalah monster. Ia tidak bisa melawannya. Ia merasa napasnya tersengal-sengal, ia merasa otaknya kekurangan oksigen. Ia melihat wajah Riko yang memancarkan kebencian, wajah yang sama persis seperti wajah Siska di dalam peti mati. "Kau akan mati, Endra," bisik Riko, suaranya terdengar dingin dan kejam. "Dan aku akan mengambil jiwamu, dan kita akan menjadi teman selamanya." Andi menutup matanya, ia tidak bisa melawan lagi. Ia merasa Riko adalah monster, dan ia tidak bisa melawannya. Ia merasa Andi adalah mangsa, dan ia tidak bisa melarikan diri. Ia merasa dirinya akan mati, dan ia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kemudian, ia melihatnya. Ia melihat tali pocong itu. Tali itu bersinar dengan cahaya merah, ia berdenyut, ia seolah-olah memanggilnya. Andi tahu bahwa ia tidak bisa melawan Riko. Ia harus menghancurkan tali itu. Itu adalah satu-satunya cara untuk mengalahkan Siska. Ia mendorong Riko, ia mencoba berlari ke arah tali itu. Ia melihat Riko jatuh ke lantai, ia melihat Riko menjerit, ia melihat Riko memegang kepalanya. Andi tahu bahwa Riko masih di dalam sana, ia masih berjuang. Andi harus bergegas. Ia mengambil tali itu, ia memegangnya dengan tangan yang gemetar.
Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia tidak tahu bagaimana cara menghancurkannya. Ia melihat Rico bangkit, ia melihat Rico berjalan ke arahnya, senyum mengerikan itu kembali lagi. Kau tidak bisa menghancurkanku, Endra, bisik suara itu. Aku adalah jiwamu sekarang, kau akan menjadi budakku selamanya. Andi merasa ngeri. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia merasa tidak berdaya, ia merasa takut. Ia memegang tali pocong itu, ia melihat Rico berjalan ke arahnya, ia melihat Siska melayang di udara. Ia merasa ia akan mati. Kau akan mati, Endra, bisik Rico, ia melangkah maju. Kau akan mati. Andi merasa ia tidak bisa melarikan diri. Ia tidak bisa bersembunyi. Ia tidak bisa melawan. Ia harus mati. Dan saat ia menutup matanya, ia melihat ayahnya. Ayahnya yang tersenyum, ayahnya yang sehat. Ia merasa sedikit lega. Ia tidak mati sia-sia. Ia mati untuk ayahnya. Ia mati untuk orang yang ia cintai. Dan saat ia menutup matanya, ia mendengar suara Rico. Andi, bisik Rico. Suara itu terdengar sangat pelan, suara itu terdengar sangat sedih. Maafkan gue. Andi membuka matanya. Ia melihat Rico. Ia melihat Rico yang menangis. Ia melihat Rico yang berjuang untuk melawan Siska. Ia melihat Rico yang mencoba untuk kembali. Andi merasa kasihan. Ia tidak bisa membiarkan Rico mati. Ia harus melawan. Ia harus berjuang. Ia harus hidup. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia akan menghancurkan tali itu. Ia akan menghancurkan Siska. Ia akan mengorbankan jiwanya demi Rico. Ia akan mati, tapi ia akan mati sebagai pahlawan, bukan pengecut. Gelap, dingin, keheningan yang memekakkan telinga. Itulah yang dirasakan Andi saat ia membuka matanya. Malam telah kembali, dan ia terbangun di lantai yang dingin, tubuhnya kaku dan sakit. Suara-suara di dalam kepalanya telah hilang, bisikan-bisikan Siska dan teriakan Rico kini hanya meninggalkan keheningan yang lebih mengerikan. Di sudut ruangan, sebuah lilin kecil menyala, cahayanya yang redup menari-nari di dinding, menciptakan bayangan-bayangan mengerikan yang bergerak seperti hantu. Andi, Andi. Suara Rico terdengar sangat pelan, serak, hampir tidak bisa didengar. Kau harus melakukannya. Andi menoleh, ia melihat Rico tergeletak di lantai, tubuhnya masih gemetar. Matanya yang kosong kini dipenuhi oleh ketakutan. Wajahnya yang pucat, penuh dengan keringat dingin. Andi tahu bahwa Rico masih di sana, ia masih berjuang. Ia merasa kasihan, tetapi ia tahu ia tidak bisa berhenti. Ia harus berjuang, ia harus hidup. Ia harus menyelamatkan temannya. Ia mengambil tali pocong itu, ia memegangnya dengan tangan yang gemetar. Tali itu terasa dingin, dingin yang menusuk hingga ke tulang. Tali itu berdenyut, seolah-olah memiliki detak jantungnya sendiri. Andi merasa bahwa tali itu adalah bagian dari dirinya sekarang. Bagian dari jiwanya. Kau harus hancurkan. Bisik Rico, suaranya terdengar sangat pelan, nyaris tidak terdengar. Andi merasa bingung. Ia tahu bahwa ia harus menghancurkan tali itu, tetapi ia tidak tahu bagaimana. Ia tidak tahu apakah ia akan mati jika ia menghancurkannya. Ia tidak tahu apakah ia akan selamat. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Kau harus. Rico mencoba untuk berbicara, tetapi ia tidak bisa. Ia kejang-kejang, tubuhnya bergetar. Andi merasa ngeri. Ia tahu bahwa ia harus bergegas. Ia harus melakukannya, ia harus menghancurkan tali itu.
Itu adalah satu-satunya cara untuk mengalahkan Siska. Ia berdiri, ia berjalan ke arah meja, ia mengambil patung Ganesha. Patung itu terasa sangat berat, tetapi ia tidak peduli. Ia memegangnya dengan kedua tangannya, ia merasakan kekuatan yang aneh dari patung itu. Kekuatan yang tidak berasal dari dunia ini. Bodoh, teriak Siska, suaranya terdengar dari tubuh Rico. Kau pikir kau bisa mengalahkanku? Kau tidak bisa. Rico melompat ke arah Andi, kali ini dengan kecepatan yang sangat besar. Andi tidak bisa melarikan diri, ia tidak bisa bersembunyi. Ia harus melawan. Ia memegang patung itu dengan kedua tangannya, ia mengayunkannya ke arah Rico. Patung itu menghantam Rico, dan Rico menjerit. Jeritan yang sangat keras, jeritan yang terdengar seperti jeritan kesakitan. Rico terjatuh ke lantai, ia bergetar, ia kejang-kejang. Andi tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia melihat Rico yang kesakitan, ia melihat Rico yang berjuang. Kau tidak bisa mengalahkanku, teriak Siska, suaranya terdengar dari tubuh Rico. Aku tidak akan menyerah. Aku tidak akan menyerah. Rico berdiri, ia berjalan ke arah Andi. Ia tidak lagi bergerak seperti boneka, ia bergerak seperti manusia. Ia berjalan dengan langkah-langkah yang normal. Tapi wajahnya masih dipenuhi oleh kebencian. Andi merasa ngeri. Ia tahu bahwa Siska telah menguasai Rico sepenuhnya. Ia tidak bisa lagi diselamatkan. Kau akan mati, Endra, bisik Rico, suaranya terdengar dingin dan kejam. Dan aku akan mengambil jiwamu, dan kita akan menjadi teman selamanya. Andi tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia merasa tidak berdaya, ia merasa takut. Ia memegang patung itu, ia melihat Rico berjalan ke arahnya. Ia merasa ia akan mati. Jangan, Endra, jangan, aku mohon. Bisik Rico, suaranya terdengar sangat pelan. Aku masih di sini, aku masih di sini. Andi merasa kasihan. Ia melihat air mata mengalir dari mata Rico. Ia tahu bahwa Rico masih di dalam sana, ia masih berjuang. Andi merasa bersalah. Ia telah membahayakan temannya, ia telah mengorbankan jiwanya demi kekayaan. Aku akan membantumu, Rick, bisik Andi. Ia berdiri, ia berjalan ke arah Rico, tangannya terulur ke arahnya. Aku akan membantumu. Rico menjerit, jeritan yang sangat keras, jeritan yang terdengar seperti jeritan kesakitan. Rico menepis tangan Andi, ia melangkah mundur. Wajahnya yang damai kini dipenuhi oleh kebencian. Mata Rico yang dulu kosong, kini dipenuhi oleh kebencian yang mendalam. Bodoh, bisik Siska, suaranya terdengar dari tubuh Rico. Kau pikir kau bisa mengalahkanku? Kau pikir kau bisa membantunya? Dia sudah mati, aku sudah mengambil jiwanya, dan aku akan mengambil jiwamu. Rico melompat ke arah Andi, tangannya yang kaku meraih leher Andi. Andi menjerit, ia mencoba melawan, tetapi kekuatan Rico sangat besar. Andi merasa Rico adalah monster. Ia tidak bisa melawannya. Ia merasa napasnya tersengal-sengal, ia merasa otaknya kekurangan oksigen. Ia melihat wajah Rico yang memancarkan kebencian, wajah yang sama persis seperti wajah Siska di dalam peti mati. Andi terjatuh di atas rumput makam yang basah oleh embun, napasnya tersengal-sengal. Di sampingnya, Rico tergeletak tak sadarkan diri, tubuhnya kaku dan dingin. Malam terasa sangat sunyi, hanya suara jangkrik yang terdengar, suara yang kini terasa damai, bukan lagi menakutkan. Di atas mereka, bintang-bintang bersinar terang, seolah-olah alam semesta sedang tersenyum kepada mereka. Andi merasa lelah, sangat lelah. Ia tidak tahu berapa lama ia berada di sana,
Ia hanya tahu bahwa ia telah mengorbankan begitu banyak hal. Ia telah membahayakan Rico, ia telah mengganggu tidur seorang gadis tak berdosa, ia telah berurusan dengan iblis, dan ia telah selamat. Tetapi, apakah ia benar-benar selamat? Ia melihat ke arah Rico, ia melihat wajahnya yang pucat. Andi takut Rico telah mati. Ia mendekat, tangannya gemetar, ia mencoba untuk memeriksa napas Rico. Ia tidak merasakan apa-apa. Jantungnya berdebar kencang. Ia panik, ia berteriak, "Rico, Rico, bangun, jangan tinggalkan gue." Tiba-tiba, ia merasakan tangan Rico bergerak. Ia melihat Rico membuka matanya, matanya yang tidak lagi kosong, matanya yang kini dipenuhi oleh kebingungan dan ketakutan. "Andi, apa yang terjadi?" bisik Rico, suaranya serak. Gue di mana?" Andi merasa lega, ia menangis, air matanya mengalir membasahi pipinya. Ia memeluk Rico, ia tidak bisa menahan perasaannya. Ia merasa senang Rico selamat. Ia merasa senang ia telah berhasil. Kita selamat, Rick," bisik Andi, suaranya gemetar. "Kita selamat." Rico tidak mengerti apa yang terjadi. Ia hanya ingat bahwa ia berada di rumah Andi, ia ingat ia merasa sangat sakit, ia ingat ia mendengar bisikan-bisikan, ia ingat ia melihat bayangan-bayangan. Ia ingat ia merasa seperti ia akan mati. Gue minta maaf, Endra," bisik Rico. "Gue nggak tahu apa yang terjadi. Gue nggak bisa mengendalikan diri gue." Andi menggelengkan kepalanya. Itu bukan salah lo, Rick. Itu salah gue. Gue yang membawa lo ke sini. Gue yang membuat lo jadi begini. Gue yang minta maaf." Rico menggelengkan kepalanya. "Enggak, Endra, lo nggak salah. Lo cuma ingin membantu ayah lo." Mereka berdua duduk di sana, di atas rumput makam yang dingin, di bawah langit yang gelap. Mereka berdua diam. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka katakan. Mereka berdua telah melihat hal-hal yang tidak seharusnya mereka lihat. Mereka telah berurusan dengan hal-hal yang tidak seharusnya mereka hadapi. Mereka berdua telah berubah. Gue harus pergi, Endra," bisik Rico. Andi mengangguk. Ia tahu bahwa Rico tidak akan pernah bisa melupakan apa yang terjadi. Ia tahu bahwa Rico tidak akan pernah bisa kembali ke kehidupannya yang normal. Ia tahu bahwa Rico akan selalu dihantui oleh kenangan itu. Gue akan mengunjungi lo, Rick," bisik Andi. Rico mengangguk. Gue akan menunggu lo." Mereka berdua berpisah. Rico berjalan menjauh dari makam, ia tidak menoleh ke belakang. Andi, di sisi lain, duduk di sana, ia menatap makam Siska. Ia melihat peti mati yang ia rusak. Ia melihat tali pocong yang ia ambil. Ia melihat potongan kain kafan yang ia rusak. Andi merasa penyesalan yang mendalam. Ia telah merusak tidur seorang gadis yang tidak bersalah demi kekayaan. Ia telah membuat kesalahan yang fatal, dan ia akan membayarnya seumur hidupnya. Andi berjalan pulang, ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Ia tahu bahwa ia telah selamat, ia tahu bahwa ia telah menyelamatkan Rico, ia tahu bahwa ayahnya sehat. Tapi ia juga tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa kembali ke kehidupannya yang normal. Di depan rumahnya, ia melihat sebuah mobil mewah. Ia melihat sebuah mobil mewah yang tidak ia kenal. Ia melihat seorang pria tua yang mengenakan pakaian yang rapi. Pria tua itu tersenyum, senyum yang sama persis seperti senyum Mbah Karto. "Aku tahu kau akan kembali," bisik pria tua itu. "Aku tahu kau akan berhasil. Aku tahu kau akan mengembalikan tali itu." Andi merasa ngeri. Ia tidak tahu siapa pria tua itu,
ia tidak tahu bagaimana ia tahu. Ia merasa bahwa pria tua itu adalah bagian dari semua ini. Kau tahu, nak, bisik pria tua itu, tidak ada kekayaan yang datang tanpa harga. Ayahmu sembuh, hutangmu lunas, tapi kau telah mengorbankan sesuatu yang lebih berharga. Apa? Bisik Andi, suaranya bergetar. Kebebasanmu, bisik pria tua itu. Kau tidak lagi bisa bebas. Kau akan selalu dihantui oleh kenangan ini. Kau akan selalu dihantui oleh apa yang telah kau lakukan. Kau akan selalu dihantui oleh pocong perawan itu. Andi merasa takut, ia merasa ngeri. Ia tahu bahwa pria tua itu benar. Ia telah mengorbankan kebebasannya, ia telah mengorbankan jiwanya. Ia telah memenangkan pertempuran, tetapi ia telah kalah dalam perang. Aku tidak peduli, bisik Andi. Aku akan hidup dengan ini. Pria tua itu tersenyum, senyum yang sama sekali tidak ramah. Tentu saja kau akan hidup, nak. Kau akan hidup dengan kekayaanmu. Kau akan hidup dengan ayahnya. Kau akan hidup dengan rasa bersalahmu. Dan kau akan hidup dengan ingatan tentang Riko yang kini menjadi budakku selamanya. Andi merasa ngeri. Ia tidak percaya apa yang ia dengar. Ia telah mengorbankan Riko. Ia telah mengorbankan temannya. Ia telah mengorbankan jiwanya demi kekayaan. Ia telah kalah. Ia telah kalah dalam perang. Ia tidak bisa kembali ke kehidupannya yang normal. Ia tidak akan pernah bisa bahagia lagi. Ia akan selalu dihantui oleh kenangan itu. Ia akan selalu dihantui oleh suara Riko yang berbisik, "Andi, maafkan gue." Dan di tengah keheningan malam, Andi menangis. Ia menangis, tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Air matanya mengalir, membasahi pipinya. Ia tahu bahwa ia telah kalah. Ia telah mengorbankan jiwanya, ia telah mengorbankan temannya, ia telah mengorbankan dirinya sendiri. Dan ia akan hidup dengan itu.